Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Ya. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk temannya silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu. Siapa hari ini teman kalian yang tidak hadir? Si Lisna Bu. Risna, Iya. apa keterangannya? Alpa Bu. Apa? Ya, Ibu beritahu kalau mau masuk sekolah, entah itu alka atau izin sakit, beritahu Ibu guru ya. Iya Bu. Oke. Masuk ke pengertian rantai makanan, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini, oke? Ya, Tujuan Bu. pembelajaran kita itu untuk mengetahui apa itu rantai makanan dan apa yang ada di dalamnya, oke? Dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Pelajaran yang lalu itu IPA. Sekarang kita akan lanjut pelajarannya tentang IPA juga. Oke, pelajarannya yaitu tentang rantai makanan. Ada yang tahu di sini apa itu rantai makanan? Atau apa itu rantai? Rantai Bagaimana bentuknya rantai? Rantai sepeda, bersambung-sambung Bu. ya, berurutan dan tersambung. Ya, itu gambaran besar tentang rantai makanan. Ibu sebelum memulai pelajaran, Ibu bertanya dulu. Sini siapa yang punya hewan peliharaan? Saya Bu. Apa itu? Kucing. Kucing. Iya. Kucing makanannya apa? Ikan. Ikan. Nah, kucing kan butuh, setiap makhluk hidup itu butuh makan. Apa? Makan kan? Iya Bu. Ya, semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk mendapat energi agar bertenaga untuk menjalani hari-harinya. Oke, kita masuk ke materi. Ayo mengenal rantai makanan. Ya, pengertian rantai makanan. Rantai makanan itu hubungan makan dan dimakan dalam makhluk hidup yang tujuannya untuk mendapatkan Makanan. energi. Oh, iya. Oke, lanjut. Pengertian rantai makanan sudah Ibu jelaskan tadi, itu hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang tujuannya untuk mendapatkan energi. Mengapa disebut rantai? Disebut rantai itu tersusun berurutan. Yang disebut rantai karena tersusun secara berurutan, setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing di dalamnya. Yang urutannya tidak bisa dibalik atau terlewati. Dan saling ketergantungan. Semua makhluk hidup itu saling ketergantungan di muka bumi ini. Contohnya seperti belalang membutuhkan rumput untuk dimakan. Oke, lanjut. Dari mana sumber energinya? Nah, sumber energi utama dalam rantai makanan itu terdapat pada sinar matahari. Sumber energi utama dari sinar matahari. Tanpa matahari makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Matahari juga memberikan cahaya dan panas bagi bumi. Energi dalam rantai makanan selalu dimulai dari sinar matahari. Nah, ini Ibu perlihatkan contoh rantai makanan yang ada di sawah. Pertama ada rumput, kemudian belalang, habis belalang katak dan ular. Rantai ini menunjukkan proses makan dan dimakan yang terjadi secara alami di ekosistem sawah. Nah, penjelasan urutannya, rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Dan yang terakhir ular dimakan oleh elang. Setiap makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan yang dimakannya. Di sawah terdapat banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Oke, lanjut. Nah, dalam gambar tadi kita dapat mengetahui apa itu produsen. Produsen itu adalah rumput, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen biasanya adalah tumbuhan hijau. Disebut produsen karena dapat memproduksi atau membuat makanan sendiri. Tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis
dengan bantuan dari matahari, air, dan karbon dioksida. Selanjutnya konsumen. Konsumen ini terbagi beberapa tingkatan. Yang pertama itu konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini hewan yang memakan tumbuhan secara langsung, sering disebut hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya itu adalah belalang. Ciri-cirinya yaitu memakan tumbuhan, biasanya memiliki gigi untuk mengunyah tumbuhan, hidup di darat maupun di air, jumlahnya lebih banyak daripada pemangsa. Selanjutnya konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Mereka mendapatkan energi dari hewan herbivora. Contohnya yaitu katak. Ciri-ciri dari konsumen 2 yaitu memakan konsumen tingkat 1, biasanya karnivora atau pemakan daging, tidak dapat membuat makanan sendiri, berada di urutan ketiga dalam rantai makanan. Jumlahnya lebih sedikit daripada konsumen tingkat 1. Oke, lanjut. Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Mereka berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Contohnya ular. Nah, ciri-cirinya yaitu memakan konsumen tingkat 2, biasanya karnivora atau pemakan daging, memiliki kemampuan berburu yang jumlahnya lebih sedikit, bisa menjadi mangsa konsumen puncak. Yang terakhir, konsumen puncak. Nah, pada konsumen puncak ini yaitu pemangsa tertinggi dalam rantai makanan, berada di tingkat paling atas. Contohnya elang. Ciri-cirinya berada di tingkat tertinggi, biasanya itu pemakan daging atau karnivora, memiliki kemampuan berburu yang baik, jumlahnya paling sedikit di alam, tidak dimangsa oleh hewan lain. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang terjadi jika di lingkungan kita hilangnya rantai makanan? Ada yang tahu? Mati. Baik, ibu akan jelaskan. Nah, dalam lingkungan, jika rantai makanan hilang, maka dalam rantai makanan setiap makhluk hidup memiliki peran penting. Jika satu makhluk hidup hilang, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Semua bagian saling berhubungan seperti rantai. Makanya itu disebut rantai makanan. Contohnya, jika belalang punah, katak akan kehilangan sumber makanan utama. Lalu ular kekurangan mangsa dan elang ikut terdampak pula. Akibatnya jumlah hewan pemangsa bisa menurun. Nah, untuk menguji kepahaman kalian, ibu akan memberikan tugas LKS atau lembar kerja siswa sekalian, dan siswa sekalian akan menjawabnya, oke? Nah, ibu akan bagikan satu persatu dan kalian menjawabnya ya. Di sini sudah ada nomor, mana yang nomor 1, mana juga yang nomor paling terakhir, dan tulis di sini juga, oke? Oke, Bu. Silahkan dijawab ya. Ibu beri waktu 5 menit. Mana sudah? Sedikit lagi, Bu. Sudah? Oke. Bisa maju menjelaskan jawabannya? Silahkan. Yang sudah kerja. Ini individu ya, bukan kelompok. Ya, Bu. Ayo, silahkan. Atau kita mau jawab bersama-sama? Iya, Bu. Supaya kalian lebih paham, oke? Oke, Bu. Nah, di sini petunjuknya itu susunlah rantai makanan berikut dengan Benar. benar. Nah, rantai makanannya ada rumput, elang, belalang, katak, ular. Nah, rantai makanan yang pertama itu produsen, menghasilkan makanan sendiri. Dari sini mana contohnya yang dapat menghasilkan makanan? Rumput. Oke, rumput. Berarti jawaban nomor 1 Rumput. rumput. Habis rumput, yang kedua itu konsumen tingkat 1.
makan rumput. Belalang. Oke, yang ketiga Katak. kata. Nah, itu sudah tahu. Yang keempat Ular. ular. Yang terakhir Ya mungkin elang. elang. Oke, terima kasih atas jawaban semua. Ibu akan ambil untuk menilai. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau menjawab apa itu rantai makanan? Ada? Emilia, Bu. Ayo, ada? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan singkat. Nah, kadang lebih paham ya. Iya, Bu. Nah, kesimpulannya, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan di alam, di mana energinya berasal dari sinar matahari, lalu berpindah dari tumbuhan ke hewan hingga ke konsumen puncak. Semua makhluk hidup saling bergantung sehingga keseimbangan lingkungan kita harus kita tetap jaga. Dengan lingkungan yang sehat, maka ekosistemnya juga akan sehat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap kalian semua belajar kembali di rumah untuk bisa mengerti ya. Ya, Bu. Nah, Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.